Oke, jadi hari ke-35 olahraga tiap hari. Hari ini kita langsung aja, ya sama sih, kita bakal lakuin treadmill. Kita bakal ambil buku supaya kita latihan ngomong sembari kita latihan olahraga gitu kan. Ya udah sih, sekarang kita ke treadmill dulu aja. Oke, sekarang gue udah di treadmill, kita pakai dulu kaos kakinya. Bukunya mana ya?
kekosongan emosi kalian mengisyaratkan bahwa mungkin terdapat spektrum kemampuan orang untuk merasakan emosi waktu emosi itu muncul. Menurut logika ilmu syaraf, apabila tiadanya suatu sirkuit syaraf menimbulkan cacat pada suatu kemampuan, kekuatan atau kelemahan relatif sirkuitnya sama pada orang yang otaknya utuh seharusnya memiliki tingkat kecakapan yang sebanding dalam kemampuan tersebut. Dalam kaitan dengan para sirkuit prefrontal dalam penyetelan emosi, hal ini menunjukkan bahwa atas alasan-alasan neurologis, beberapa orang di antara kita barangkali lebih mudah mendeteksi timbulnya rasa takut atau rasa senang daripada orang-orang lain, dan dengan demikian secara emosional lebih sadar diri. Boleh jadi bakat untuk wawas diri secara psikologis bergantung pada sirkuit-sirkuit yang sama tadi. Sebagian dari kita secara alamiah tersetel ke modus simbolis tertentu, pikiran emosional, metafora, dan kiasan yang bersama dengan syair, nyanyian, dan fabel disusun dalam bahasa perasaan. Demikian juga mimpi dan mitos. Ketika asosiasi longgar menentukan alur cerita, tunduk pada logika pikiran emosional. Orang-orang yang mempunyai penyesuaian alamiah dengan suara hati mereka sendiri, yaitu bahasa emosi, pasti lebih cakap dalam merumuskan pesan suara hati, entah sebagai novelis, pengarang lagu, atau psikoterapis. Penyesuaian batin ini seharusnya membuat mereka lebih berbakat untuk menyuarakan kebijaksanaan alam bawah sadar. Makna yang terasa pada mimpi dan fantasi, simbol yang mewujudkan hasrat-hasrat kita yang paling dalam. Kesadaran diri sangat penting bagi pemahaman psikologis. Kesadaran diri adalah kecakapan yang diusahakan untuk diperkuat oleh sebagian besar perangkat psikoterapi. Sesungguhnya, model Howard Gardner untuk kecerdasan intrapsikis adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalis besar yang menyusun peta kekuatan yang tersembunyi dalam jiwa. Sebagaimana dijelaskan oleh Freud, sebagian besar kehidupan emosional berada dalam alam bawah sadar. Perasaan-perasaan yang bergejolak dalam diri kita tidaklah senantiasa melintasi ambang kesabaran. Pembuktian empiris aksioma psikologis ini berasal misalnya dari percobaan-percobaan terhadap emosi bawah sadar.
Contohnya, penemuan menakjubkan yang memperlihatkan bahwa orang membentuk rasa suka yang jelas untuk hal-hal yang bahkan tanpa mereka sadari telah mereka lihat sebelumnya. Setiap emosi dapat dan seringkali di bawah sadar. Awal mula fisiologis emosi jelas ini terjadi sebelum seseorang secara gamblang menyadari perasaan itu sendiri. Misalnya, bila orang yang takut ular diberi gambar-gambar ular, sensor-sensor di kulit mereka akan mendeteksi munculnya keringat, suatu tanda kecemasan. Meskipun mereka berkata bahwa mereka tidak merasakan takut sama sekali, keringat muncul pada orang seperti itu. Bahkan bila gambar ular itu disajikan begitu cepat, sehingga mereka tidak tahu pasti apa yang baru saja mereka lihat. Apalagi bila mereka mulai cemas. Bila gejolak emosional prasadar semacam itu harus bertambah, pada akhirnya gejolak tersebut akan cukup kuat untuk menembus batas kesadaran. Dengan demikian ada 2 tahap emosi, yaitu sadar dan bawah sadar. Momen ketika emosi muncul dalam kesadaran merupakan tanda terekamnya emosi itu di korteks frontal. Emosi yang bergejolak di bawah ambang kesadaran dapat berpengaruh besar terhadap bagaimana kita mencerap dan bereaksi, meskipun kita tidak mengetahui betul bagaimana emosi bekerja. Ambillah contoh seseorang yang kesal karena pagi-pagi sudah bertengkar hebat dan kemudian merasa jengkel selama berjam-jam sesudahnya, menganggap orang-orang mengejeknya walaupun sebenarnya tidak, dan membentak-bentak semua orang tanpa alasan yang jelas. Barangkali ia tidak menyadari bahwa kejengkelannya ternyata masih berlanjut dan akan terperanjat bila seseorang mengingatkannya akan perilakunya itu. Meskipun kesan itu timbul di luar kesadarannya dan memunculkan jawaban-jawaban ketus, tetapi begitu reaksi tersebut masuk ke kesadaran, setelah reaksi itu terekam di korteks, ia dapat mengevaluasi segala hal dengan titik pandang yang baru, memutuskan untuk tidak berpositif perasaan yang tertinggal dari peristiwa di awal hari, dan mengubah pandangan serta suasana hatinya. Dengan cara ini, kesadaran diri emosional merupakan batu pembangun kecerdasan emosional penting berikutnya. Kemampuan untuk melepaskan suasana hati yang tidak mengenakan
budak nafsu. Kau selalu yang dipermainkan sang nasib, yang menerima bencana dan anugerah dengan penuh syukur. Tunjukkan padaku lelaki yang bukan budak nafsu, dan akan kusematkan dia di tali kalbuku. Ya, dalam hati sanubari. Gimana tuh bacanya? Tujuannya adalah keseimbangan emosi, bukan menekan emosi. Setiap perasaan mempunyai nilai dan makna. Kehidupan tanpa nafsu bagaikan padang pasir netralitas yang datar dan membosankan, terputus dan terkucil dari kekayaan hidup itu sendiri.
Tetapi, sebagaimana diamati Aristoteles, yang dikehendaki adalah emosi yang wajar, keselarasan antara perasaan dan lingkungan. Apabila emosi terlampau ditekan, terciptalah kebosanan dan jalan. Gimana sih maksudnya? Oh iya, habis ke mute. Halo, apa kabar? Gantian live nih. Ini udah baik lagi, treadmill lagi. Kemarin ternyata cuman kotor doang, jadi kipasnya bunyi. Gimana, apakah sudah mulai olahraga juga? Lari, jogging, jalan mundur? Atau nggak investasi, atau investasi beli treadmill? Kan nggak ada yang lebih murah, ada yang terjangkau. Belum. Ayo tuh mulai.
mulai dari sekarang. Anjay. Apa pertimbangannya? Masih sibuk kan? Aduh, belum kerja saya kak, belum bisa nge-spam sendiri. Ini juga numpang punya ortu. Ini ya tuh patungan sama Kanas di rumahnya. Rumah segede gitu masa nggak ada home gym sih? Bikin gym nggak sih di rumah? Sekalian itu nanggung. Udah ada kolam renang. Ide bagus nggak? Oh udah ada. Oh. Sip tuh kalau gitu. Tapi jarang, nggak setiap hari ya ke rumah. Oh iya, lupa. Aduh. Keseripet pinggirnya, sakit. Ya udah, lari dulu aja. Opsi yang murah dulu ya. Nanti kalau udah niat mau investasi kesehatan baru. Iya, ini soalnya di ujung pisan. Jangan dong, nanti gajinya ikut lari juga, bahaya lagi. Gimana bang itu? Kita lari, dia ikut lari. Udah beres kah kerjanya? Jam udah mau jam 5. Kerjanya ini nggak sih 9 to 5 nggak sih? Apa masih mau rintis jadi nggak ada jam tetap? Oh, oke. Iya sih, di Indo mah banyaknya 8 to 5 ya, bukan 9 to 5 ya. Kemarin ikut ini nggak? Ikut syukuran nggak? Mantap. Ini lihat. Bukunya adalah Emotional Intelligence. Supaya kita tahu teorinya, terus kita praktekkan. Nanti kalau yang bahasa Inggrisnya Social Intelligence. Jadi ternyata intelligence itu bukan cuma IQ, tapi ya juga ada EQ. Oh iya, Daniel Goleman. Udah baca? Buset, ngebantu nggak?
apakah membantu? Apa itu daleh? Kesimpulannya apakah? Kesimpulan dari bukunya, gimana caranya kita nge-retraining otak kita supaya lebih emotionally intelligent. Oke, noted. Nanti aku baca kalau udah beres yang ini. Bedanya apa dia? Lebih praktis kan? Lebih praktikal kan? Oh. Oke. Hai Benat. Udah baca dua-duanya berarti ya? Ternyata diterapkan, selama ini diterapkan ke paskib. Ya nggak? Apakah selama ini teorinya diterapkan ke anak-anak paskib? Pantesan tertekan. Buset. Boleh banget. Udah ini nih, udah 30 menit. Sekarang lagi detak jantungnya aerobik 140 sampai 160. Aja sih. Nah itu aku baru tahu setelah lulus SMA. Coba kenapa nggak ngasih tahu dari dulu? Aku baru tahu setelah SMA, setelah aku baca buku baru nggak. Waduh, selama ini pakai logika doang, pantesan. Coba dari SMA udah baca buku ini, udah set. Kayaknya sih, nggak tahu juga sih.
Eh, nah, berarti mungkin harus pakai perasaan. Seharusnya pakai perasaan, bukan pakai logik. Mungkin. Ya nggak sih? Enggak ya? Keras kepala itu terkadang suka disalahartikan, salah keluar itu. Kadang berpegang teguh kepada pendirian itu suka disalahartikan sebagai keras kepala. Oh, sangat sedihlah hidupku ini. Sering salah artikan gitu ya. Ya kan, ini tetap saja kita walaupun berpegang teguh tapi tetap open minded, jadi masih mendengarkan pendapat orang lain juga, tapi dalam prosesnya itu perlu diyakini terlebih dahulu. Oke. Iya, dia di bukunya juga bilang buat mengatasi emosi yang tak terkontrol harus pakai di override sama otak yang logis. Bener itu, kita punya punya pendirian kenapa hal itu seperti itu, tapi kemudian kita masih terbuka akan mungkin itu salah, tapi nggak bisa asal ngikutin. Perlu dulu dipikirkan lagi. Kalau ternyata emang kayaknya lebih masuk akal masukan barunya, nah baru berubah. Soalnya udah sedikit trust issue sama orang gara-gara pensi, guru-gurunya asal ngomong suka ngasih masukannya tuh nggak dipikir. Jadi kan kita harus tetap berpegang teguh ya. Ya nggak? Setuju nggak? Wah, kayaknya live hari ini ku uploadnya setengah aja deh, jangan sampai beres deh, di-cut dulu deh, ini menit 36 dicatat deh. Bisi bumerang, nanti ada yang nge-clip gitu kan, siapa tahu. Kenapa? Nggak apa-apa. Ini juga sambil olahraga kok. Kemarin aja olahraga sambil main kok. Aman aja. Oke. Aku lebih ke ini sih sebenarnya. Lebih ke kurang perbanyak aksi sih. Udah terlalu banyak teori tapi kurang aksi sih sejujurnya. Tapi ya oke, noted. Oke, siap. Thank you recommendation-nya tadi, how to win people. Next read.
Oke, sudahi dulu. Sudah waktunya buat mandi. Sudah 4.45 ya. Aku izin sambil ini closing buat video seperti biasa. Nadanya harus ya gimana deh. Oke, jadi ini hari ke-35 aku olahraga tiap hari. Hari ini berjalan lancar. Kenapa? Karena tadi notifikasi jam 4 buat mulai. Terus kita langsung mulai tanpa delay. Udah lebih terbangun habitnya ya. Terus ini tadi secara fisik berhasil olahraga selama 30 menit secara aerobik, tapi totalnya olahraga selama 40 menit. Kemudian secara fisik lagi mulainya 2,5 km per jam dengan incline-nya 15 derajat. Terus kemudian turun-turun, tapi hari ini nggak terlalu banyak turunnya. Berarti mungkin kapasitas aerobik sudah bertambah, semoga. Ya udah gitu aja. Secara habit udah oke. Secara fisik juga udah oke. Ya fisik mah ya nggak ada nggak oke sih, dikembangkan terus aja pokoknya. Ya gitu ya paling. Oke, sekian buat hari ke-35. See you di day ke-36. Salam sehat, salam olahraga. Bye-bye.